Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Tindakan Yunxiao mematahkan tubuh iblis Yi Hongming dengan satu gerakan mengejutkan semua orang. Fei Ni tertawa dan berkata, "Suamiku, kamu sangat buruk, kecerdasan penatua Yi Hongming tidak tinggi, namun Anda masih menggertaknya seperti ini. Ini disebut menyerang kelemahan seseorang," kata Yunxiao, "kita harus menang." Puff! Yi Hongming, yang terbaring di tanah di kejauhan, memuntahkan seteguk darah lagi setelah mendengar ini. Meskipun ilusi Yunxiao kuat, jika dia tidak terlalu serakah dan bersemangat, dia tidak akan dihancurkan oleh puncak Tusita, yang telah menghancurkan lebih dari setengah tubuh iblisnya. Saat ini, dia sedang berjuang di tanah, daging dan darahnya bergulir, terlihat menjijikkan. Si Kang Cheng tiba-tiba berteriak, "Cepat bunuh dia. Jangan biarkan dia benar-benar berubah." Yunxiao mengerutkan kening dan melihat ke atas, dia melihat bahwa tubuh Yi Hongming memang berubah saat daging dan darahnya bergulir, dan aura yang lebih menakutkan terus mengalir keluar. Garis cahaya berapi-api melintas, dan Fei Ni muncul di atasnya dalam sekejap. Fei Ni membentuk segel dengan kedua tangan dan membantingnya. Hu! Sebuah pilar api terbentuk dan jatuh dari langit. Ledakan! Sebuah penghalang tiba-tiba muncul di atas Yi Hongming dan memblokir kolom api. Api menyebar ke segala arah dan mewarnai awan di sekitar puncak gunung menjadi merah. Zhang Haoxi, kamu pengecut. Kamu membantu pelaku kejahatan. Keluarga panjang akan dihancurkan di tangan kalian para penjahat. Si Kang Cheng sangat marah. Di samping Yi Hongming berdiri seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Dia mengangkat salah satu tangannya ke langit dan cahaya hijau redup menyebar dari telapak tangannya. Dia memblokir api ilahi Fei Ni, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Api terus membakar kekuatan penghalangnya, dan esensi sejati di tubuhnya menyembur keluar seperti air. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lama. Benar dan salah, setiap orang memiliki penilaian yang berbeda. Saya tidak keberatan Fei Ni mewarisi posisi kepala keluarga panjang, tetapi dia hanya menyebut bocah ini suaminya. Jika dia sudah menikah, bagaimana dia bisa memimpin keluarga yang panjang? Atau lebih tepatnya, tuan sejati dari seluruh keluarga panjang telah menjadi anak ini. Zhang Haoxi berkata perlahan, meskipun dia terkejut di dalam, wajahnya masih terlihat seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak masuk akal. Si Kang Cheng sangat marah, hanya karena ini. Kepalamu pasti ditendang keledai. Seorang wanita dewasa tidak bisa disimpan di rumah, kata Zhang Haoxi. Si Kang Cheng sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Dia mengutuk, "Kamu penjahat tercela, kamu jelas disuap oleh Wei Qing dan Yi Hongming. Namun kamu masih berbicara begitu banyak alasan, bah." Tuanku Kang Cheng buta, dia biasa memanggilmu saudara. Alis Zhang Haoxi berkerut dalam-dalam, dan dia membuka mulutnya sedikit untuk berdebat, tetapi ki sejati di tubuhnya dikonsumsi terlalu cepat, dan api ilahi yang mengalir ke bawah sebenarnya memiliki kecenderungan untuk menembus penghalangnya. Wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa berbicara. Si Kang Cheng melihat ekspresinya jelek, dan dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi berhenti. Dia berpikir bahwa dia diam-diam mengakuinya, jadi dia menjadi lebih marah dan semakin memarahinya. "Karena aku telah diundang untuk mengawasi urusan keluarga yang panjang, bagaimana aku bisa membiarkanmu bertindak begitu kejam?" Ekspresi Wei Qing menjadi dingin dan dia akhirnya bergerak. Dia dengan santai menamparkan telapak tangannya ke udara. "Hati-hati!" Yunxiao berteriak ketakutan. Ledakan. Tempat di mana Fei Ni berdiri meledak, menyebabkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Tubuh aslinya sudah turun saat lawannya menyerang. Pilar api kehilangan sumber kekuatannya dan dihancurkan. Zhang Haoxi tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya rileks, dan gelombang ki dan darah mengalir ke tenggorokannya, menyebabkan dia mengerang. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut dari hasil gerakan barusan. Jika dia bertarung dengan Fei Ni sendirian, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi tandingannya. Kesimpulan ini sulit diterimanya. "Haoxi, kamu baik-baik saja?" Lu Yuan, yang berdiri di samping, melihat ada yang salah dengan ekspresinya dan bertanya dengan curiga. "Saya baik-baik saja, apa yang bisa dilakukan oleh tiang api bagiku?"
Hanya saja melihat Fei Ni dan si Kang Cheng begitu keras kepala, aku sedikit patah hati. Zhang Haoxi segera berpura-pura baik-baik saja, wajahnya tenang. Fiuh, Yi Hongming, yang terbaring di tanah, mulai terengah-engah, daging yang bergulir di tubuhnya mulai sembuh, dan seluruh tubuhnya tertutup bulu, ukuran tubuhnya lebih dari 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Zhang Haoxi tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah, wajahnya penuh keterkejutan. Zuyan, apakah ini tubuh asli Zuyan? Orang-orang lainnya juga terkejut, mereka belum pernah melihat Yi Hongming dalam keadaan seperti itu. Selain itu, semuanya memiliki garis keturunan roh sejati, mereka tahu betapa kuatnya kekuatan garis keturunan jika mereka ingin kembali ke leluhur mereka. Mengaung, Yi Hongming akhirnya berdiri, dia menghadap ke langit dan meraung, seluruh puncak gunung bergetar dan semua awan putih tertiup angin. Monster yang tampak seperti kera atau monyet dengan tubuh merah dan kepala putih dan kaki besar berdiri di sana, ada kata emas aneh, Yan, di dadanya, dengan raungan. Aura kekerasan berputar-putar di sekitarnya, dan semua tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Apakah ini tubuh asli Zuyan? Bagaimana dia bisa kembali ke leluhurnya sedemikian rupa? Kekuatan ini, wajah Hu Yuan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berteriak. Haha, sangat kuat, kekuatan yang begitu kuat. Saya belum pernah merasakan kekuatan seperti itu sebelumnya, perasaan ini, apakah aku sudah berubah menjadi roh sejati? Yi Hongming tidak bisa menahan tawa liar, matanya merah, tawanya membuat orang-orang keluarga panjang itu pucat dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Tekanan dari roh sejati. Seorang tetua berteriak, matanya dipenuhi ketakutan. Anggota keluarga panjang semuanya memiliki garis keturunan roh sejati, di bawah tekanan garis keturunan ini, mereka tidak bisa menahan gemetar dari lubuk hati mereka dan merasakan ketakutan akan penyerahan. Lelucon apa? Beraninya kamu menyebut dirimu roh sejati di level ini? Wajah Fei Ni menjadi dingin, dan aura di tubuhnya membubung ke langit, dia berubah menjadi phoenix api dan membubung di langit, api yang memenuhi langit membakar setengah dari langit, dan cahaya putih perlahan naik dari api ilahi, secara bertahap berubah menjadi bayangan naga hijau dan berputar-putar di belakang api phoenix. Naga terbang dan phoenix menari. Para tetua berteriak khawatir pada saat yang sama, penampakan naga sejati dan phoenix surgawi muncul di langit, dan semua keturunan roh sejati segera merasa sulit untuk bertahan, dan sejumlah besar dari mereka berlutut dengan bunyi berdebar. Selain beberapa tetua yang mencoba yang terbaik untuk menahan ketakutan di hati mereka, semua tuan muda dan pelindung tidak tahan lagi dan berlutut. Bahkan Yi Hongming tidak bisa menahan perasaan. Menggigil di hatinya, kakinya yang besar mundur beberapa langkah dengan suara, bang bang bang, sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Gerakan ini sangat berguna. Jika saya tahu ini sebelumnya, Yun Xiao berkata dengan heran, saya akan memanggil fenomena aneh untuk menekan semua orang segera setelah saya datang, kemudian, saya tidak perlu membuang banyak waktu. Meskipun si Kang Cheng berkeringat deras saat dia menahan tekanan, dia tidak bisa menahan tawa. Haha, naga sejati dan phoenix surgawi, kepala semua makhluk. Bahkan jika Anda tidak mengakuinya sebagai kepala keluarga panjang, lalu apa? Dia pemimpin semua roh. Ekspresi Wei Qing juga menjadi sangat jelek, semua mata tetua dan wali keluarga panjang tertuju ke matanya, dan mereka semua terkejut dan pucat, hatinya mungkin sudah goyah. Diam, Yi Hongming meraung dan memukul telapak tangannya ke arah si Kang Cheng. Kekuatan telapak tangan menciptakan angin puyuh, membuat pasir dan batu beterbangan. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan sementara embusan angin kencang juga naik dari telapak tangannya yang lain dan meniup pria itu. Ledakan. Dua embusan angin bertabrakan dengan ledakan keras, mereka bergabung menjadi satu dan melesat ke langit, berubah menjadi angin astral tak terbatas yang menyebar. Hula. Api yang memenuhi langit juga menghilang di bawah kekuatan badai, dan langit menjadi cerah. Fei Ni juga menarik kembali bentuk phoenix-nya dan berubah menjadi bentuk aslinya, berdiri di langit. Baru pada saat itulah semua orang dari keluarga panjang merasa bahwa tekanan itu hilang, mereka semua berdiri dan menatap Fei Ni di langit dengan ketakutan dan perasaan campur aduk, jantung mereka berdetak kencang, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Wei Qing menerima ekspresi semua orang dan berkata tanpa mengubah ekspresinya, apakah ini Dharmakaya yang paling kuat dari ras roh sejati?
Pantas saja kamu ingin membunuh Long Qianmiao dan mengambil esensi naganya. Wei Qing, kamu benar-benar bisa berbicara omong kosong. Yun Xiao mengangkat jari tengahnya dan berkata dengan jijik, Long Qianmiao mencuri Feini Feng Guang, dan semua pahlawan di dunia melihatnya. Kemudian, dia dipukuli kembali ke bentuk aslinya oleh Raja Iblis, dan sebelum dia meninggal, dia merasa sangat bersalah dan menyerahkan posisi Master Sekte kepada Feini. Hantu aneh dari keluarga panjang tidak hanya menyaksikan seluruh proses, tetapi semua pahlawan di dunia juga melihatnya. Apakah Anda menghina kecerdasan semua orang? Petik 2. Qi Gui, teriak Lu Yuan, apakah apa yang dikatakan Li Yun Xiao benar? Petik 2. Semua orang memandang Qi Gui, faktanya, semua orang memahami proses umumnya, bagaimanapun, itu bukan rahasia, namun, kata-kata yang dia ucapkan sekarang memiliki makna yang luar biasa. Selain itu, keributan di puncak awan terlalu besar, dan itu telah lama membuat khawatir seluruh keluarga panjang. Ratusan orang telah berkumpul beberapa ratus meter jauhnya, menonton dari kejauhan dan tidak berani mendekat. Ketika tubuh Feini muncul barusan, mereka sangat terpengaruh meskipun jaraknya ribuan kaki, banyak dari mereka berlutut di depan umum dan sekarang mereka melihat sosok di kejauhan seperti dewa. Ekspresi Qi Gui sedikit berubah, setelah matanya yang rumit berkedip beberapa kali, dia berjalan maju dan membungkuk kepada Feini di depan semua orang. Kata-kata Yun Xiao benar, saya memberi penghormatan kepada Yang Mulia. Desing, ada keributan di kerumunan, para tetua, pelindung, dan yang paling penting, anggota keluarga panjang di kejauhan semuanya terkejut dan tidak percaya. Kamu pengkhianat, mati. Yi Hongming meraung dan menamparkan hantu aneh itu. Mencicit, udara mengeluarkan suara gesekan yang menusuk telinga di bawah kekuatan telapak tangan yang tirani, sebelum angin telapak tangan tiba, tubuh Qi Gui mulai berputar dan berubah bentuk. Tiba-tiba, ruang itu berputar ke arah yang berlawanan, dan sosok Yun Xiao muncul dari distorsi. Dia berdiri di depan hantu aneh itu dan menusukkan pedangnya ke arahnya. Cahaya dingin menyinari air, dan itu tajam dan mematikan. Ledakan. Pedang Qi menusuk angin telapak tangan, tetapi tidak bisa mematahkannya, itu sedikit bergetar. Saat telapak tangan Yi Hongming menekan, kekuatan pedangnya sedikit membungkus seolah-olah akan hancur di tempat. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Yun Xiao tercengang, eksistensi yang bisa menahan pedangnya dengan pukulan telapak tangan pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia mendengus. Dia mendengus dan menunjuk pedang, membuat suara gemetar. Suara pedang bergetar, dan cahaya pedang menjadi lebih tajam, udara dingin yang mengerikan mengalir ke atas, dan cahaya di bawah telapak tangan menjadi semakin panas, seolah-olah akan keluar dari telapak tangan. Yi Hongming terkejut, dia merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya, niat pedang lawannya begitu kuat sehingga hampir merobek tubuhnya, dia dengan cepat menarik telapak tangannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang kehilangan perlawanannya dan melesat ke atas, memotong seluruh langit, itu berubah menjadi pemandangan aneh di atas awan. Li Yun Xiao, Wei Qing berkata dengan dingin, apakah kamu akan ikut campur dalam urusan keluarga panjang? Jika itu masalahnya, aku tidak akan hanya berdiri dan menonton. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi Vulture, masalah hari ini sudah secara bertahap menuju hasil terburuk. Selain itu, dia sangat takut pada satu orang, tubuh surgawi naga sejati dan ahli dengan dua pedang dunia. Sangat mungkin dia berada di tablet alam ilahi Yun Xiao. Jika dia tidak takut pada orang itu, dia akan mengambil tindakan untuk membersihkan situasi. Oh, Tuan Wei Qing berbicara seolah-olah dia sedang menonton di samping. Lalu, apa yang harus kami lakukan menurut pendapat Anda, Tuhanku? Yun Xiao mencibir. Wei Qing berkata, saya tidak ingin berbicara tentang apa yang terjadi sebelumnya, lebih baik membiarkan keluarga panjang menyelesaikannya sendiri. Faktanya, cara paling sederhana untuk memutuskan apakah Yi Hongming atau Feini lebih cocok adalah dengan membiarkan mereka berdua terlibat dalam kompetisi seni bela diri, pemenangnya adalah raja. Tidak, yang dibutuhkan keluarga panjang adalah seorang pemuda yang sah dengan garis keturunan yang sangat berbakat, kata Yun Xiao dengan tegas, bukan orang bodoh yang berpikiran sederhana yang hanya memiliki beberapa hari tersisa dalam 100 tahun hidupnya. Dia baru saja bertukar pukulan dengan Yi Hongming dan dia tahu betapa menakutkannya yang lain, Feini jelas bukan tandingannya. Wei Qing mencibir, di dunia ini,
siapapun yang memiliki tinju yang lebih besar memiliki keputusan akhir, jangan katakan padaku bahwa memilih pemimpin sekte tidak bergantung pada kepalan tangan seseorang tetapi pada kecerdasan seseorang. Apakah dua orang duduk bersama untuk mengikuti tes pada putaran otak yang tiba-tiba? Petik 2. Ide bagus. Yun Xiao tertawa, saya setuju. Li Yun Xiao, aku tidak akan membuang waktuku berbicara denganmu. Wei Qing mendengus dingin, jika Anda ingin ikut campur dalam urusan keluarga yang panjang, saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Biarkan aku melakukannya, suamiku, kata Feini, meskipun Yi Hongming kuat, saya masih memiliki peluang untuk menang, jangan lupa bahwa tubuh Nirvana Phoenix surgawi saya abadi. Yun Xiao ragu-ragu, dalam hal kekuatan, Feini bukan tandingan Yi Hongming, kecuali sesuatu terjadi padanya, yang bukan tidak mungkin. Dia baru saja mengamati dengan cermat, ini mungkin pertama kalinya Yi Hongming muncul dalam keadaan seperti roh sejati, dia kemungkinan besar telah dimodifikasi oleh teknik rahasia Wei Qing untuk memurnikan darahnya, pasti ada efek samping. Tidak, pertempuran ini terlalu berbahaya, itu tidak cocok untukmu. Yun Xiao menolak gagasan itu, Yi Hongming tampak dalam kondisi yang sangat baik saat ini, jadi efek sampingnya tidak akan terjadi untuk sementara waktu. Feini merasakan kehangatan di hatinya dan dengan lembut memanggil, suami sayang. Gerakan lembut ini menghancurkan hati banyak pemuda dari keluarga panjang, dan mereka semua menangis. Jika kamu ingin duel seni bela diri, kata Yun Xiao, aku akan bertarung menggantikannya. Anda, Wei Qing mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kualifikasi apa yang kamu miliki? Bahkan suaminya bukan anggota keluarga panjang tanpa persetujuan dewan yang lebih tua. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku di luar kota bulan merah, kata Yun Xiao, aku harus berjuang untuknya, adapun apakah Dewan Tetua akan lolos atau tidak, itu tidak penting, yang penting adalah Anda, Tuan Wei Qing, telah meninggal. Wajah beberapa tetua dari keluarga panjang itu berubah menjadi biru dan putih, posisi Tuan keluarga panjang dan masa depan situasi tidak ditentukan oleh keluarga panjang, tetapi oleh dua orang luar, wajah semua orang terbakar, dan para pemuda itu berdarah panas, berharap mereka bisa bergegas keluar dan memukuli Yun Xiao dan Wei Qing sampai mati. Wei Qing merenung dan sedikit ragu-ragu. Yi Hongming berteriak, Tuan Wei Qing, biarkan anak ini melawanku, aku ingin mencabik-cabiknya sepenuhnya. Biarkan Feini melihat kekasihnya mati di tanganku, biarkan dia berlutut dan memohon belas kasihan. Wei Qing mengangguk dan berkata, baiklah. Namun, premisnya adalah Anda harus berjuang sendirian, jika Anda memiliki pembantu, maka raja ini harus mengambil tindakan. Tentu saja, kata Yun Xiao, saya bukan orang yang menepati kata-kata saya. Suamiku, kamu harus berhati-hati, kata Feini cemas. Yun Xiao sudah muncul di depan Yi Hongming dalam sekejap dan berkata sambil mencibir, karena kamu masih menginginkannya, tuan muda ini akan memukulimu sampai kamu tidak menginginkannya lagi. Mengaung, mati. Yi Hongming sangat marah, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang suara, suaranya menusuk telinga. Ledakan, tubuh Yun Xiao hancur dan berubah menjadi abu. Apa? Semua orang terkejut dan tidak percaya, itu berakhir begitu saja. Mata si Kang Cheng juga membelalak, dan dia tertegun di tempat, dia berpikir bahwa sejak anak ini menjadi sukarelawan, dia memiliki peluang untuk menang, bahkan jika dia tidak bagus, dia setidaknya bisa bertarung selama 300 ronde, siapa yang tahu bahwa dia akan langsung terbunuh. Semua orang merasa bahwa itu tidak mungkin, tetapi inilah yang mereka lihat, dengan kekuatan mereka tidak bisa melihat masalah apapun. Jangan ceroboh. Wei Qing tiba-tiba berteriak, dia adalah penguasa bela diri Van Kuiser, Gu Fei Yang, sihir mata dan keterampilan pedangnya tak tertandingi di dunia. Yi Hongming mencibir, tentu saja saya tahu, kamu ingin menipuku dengan ilusi seperti itu. Bermimpi, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghancurkan sepotong ruang dengan gemuruh, telapak tangan berbulu itu bolak-balik melalui kehampaan, meraih Yun Xiao, dan menariknya keluar. Hahaha, pergi ke neraka. Yi Hongming sangat gembira, dia meraih Yun Xiao dengan tangannya, mengayunkannya beberapa kali di udara, dan kemudian meremas dengan keras, mencoba menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Idiot, Tuhan ini, cepat lepaskan. Teriakan marah Wei Qing datang dari telapak tangan.
Seluruh tubuh Yi Hongming bergetar, dia kemudian menyadari bahwa orang yang dia tangkap adalah Wei Qing, ekspresinya berubah dan dia tertawa marah, Anda ingin menipu saya dengan trik sekecil itu. Anda berani menyamar sebagai Tuan Wei Qing. Anda benar-benar lelah hidup. Li Yunxiao ada tepat di belakangmu. Wei Qingzhen berkata dengan marah, cari sendiri. Apa? Yi Hongming tercengang, dia merasa seolah-olah ada belati di belakangnya, dia menoleh dan melihat Yun Xiao mencibir padanya, cahaya dingin melintas, dan sinar pedang membubung ke langit dan menebas ke arahnya. Bagaimana bisa seperti ini? Yi Hongming terkejut, pedang Qi begitu kuat sehingga dia tidak berani mengabaikannya, dia segera melepaskan Wei Qing dan melemparkan pukulan. Ledakan. Kemanapun angin tinju lewat, semuanya berubah menjadi abu, dan sinar pedang dan Yun Xiao dimusnahkan dalam sekejap. Tahu ini, Yi Hongming terkejut. Tidak salah memanggilmu idiot. Seringai Yun Xiao datang dari belakangnya, Wei Qing, yang baru saja melepaskannya, tiba-tiba berubah kembali ke Yun Xiao dan berkata dengan sinis, jika berubah menjadi roh sejati akan merusak otak seseorang, lalu apa gunanya berubah? Seberkas pedang Qi melesat, memancarkan aura pedang yang kuat, jimat pedang yang tak terhitung jumlahnya menari di udara, dan awan melonjak. Seluruh dunia sepertinya telah kehilangan warnanya, seolah-olah semuanya telah berubah menjadi bayangan pedang ini, hanya ada satu sosok yang tersisa di dunia. Tebasan pedang bintang, jimat pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, dan karakter maha kuno muncul di pedang es, yang kemudian menghilang satu persatu. Pedang Qi melintasi langit dan langsung menuju kepala Yi Hongming. Kera besar itu tidak bisa menahan gemetar, pedang itu membawa serta aura kematian, semangat kepahlawanan dan perasaan tak terkalahkan yang dimilikinya ketika memperoleh kekuatan tertinggi telah benar-benar menghilang. Dia tiba-tiba membuka tangannya, dan dadanya mengembang ke depan, kata, kebencian, tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang gemilang, dan kedua tangannya yang besar juga menjadi emas, dia tiba-tiba meraung dan menyatukan telapak tangannya di depan tubuhnya, menamparkan ke arah cahaya pedang. Niat pedang ini, niat pedang ini, niat pedang ini, niat pedang ini, niat pedang ini. Hati semua orang bergetar saat mereka merasakan kekuatan yang mengguncang bumi, ketika mereka melihat tangan Yi Hongming menamparkan ke arah mereka tidak bisa menahan keringat. Wajah Wei Qing juga sangat suram, meskipun Yi Hongming lebih kuat dari Yun Xiao jelas lebih licik, ditambah dengan kekuatan menakutkan dari murid bulan, situasinya tidak baik. Ledakan. Dua tangan emas besar Yi Hongming menangkap esensi pedang besar, yang meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan pedang terus mendorong ke depan dan bergesekan di antara telapak tangannya, suara itu membuat gigi seseorang sakit, tubuhnya terus mundur di bawah tekanan kekuatan pedang, kekuatan lengannya diangkat secara ekstrim, dan mereka gemetar hebat. Namun, setelah meluncur beberapa ribu kaki, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dan memblokir esensi pedang yang mengguncang bumi. Yun Xiao juga sangat terkejut, dia telah menggunakan hampir semua kekuatannya dalam serangan ini, dan itu adalah yang terkuat. Selain itu, dia telah membuat musuh lengah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa menang. Pupil matanya berubah menjadi merah darah dan rune aneh melintas di matanya, dua kepala dan empat lengan muncul di punggungnya, salah satu lengan terangkat perlahan dan gunung surgawi Tusita terbang, lampu lima warna berputar-putar di langit dan menabrak Yi Hongming. Apa? Mata Yi Hongming hampir keluar, kekuatannya sudah mencapai batasnya, sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa memblokir serangan pedang yang begitu menakutkan, sekarang, dia ketakutan saat dia menyaksikan puncak Tusita jatuh. Dia telah menerima pukulan dari benda itu sebelumnya, jadi dia secara alami tahu betapa menakutkannya itu, dia lebih suka dipotong oleh esensi pedang daripada dihancurkan menjadi pasta daging lagi. Mengaung. Setelah dia mengambil keputusan, dia meraung keras dan mengangkat tangannya yang memegang tulang belakang pedang tinggi-tinggi dan mematahkannya dengan paksa. Ledakan. Seluruh kekuatan pedang tiba-tiba runtuh, niat pedang yang menakutkan meledak dalam sekejap, itu seperti bendungan yang telah memecahkan bendungannya, langsung menelan Yi Hongming. Bum bum bum. Pusaran pedang Qi yang menakutkan terbentuk di langit dan menyebar terus-menerus, lebarnya beberapa ribu kaki. Di bawah fenomena mengejutkan itu, semua orang bisa merasakan aturan pedang mengalir di langit, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti angin sepoi-sepoi yang menyapu kulit semua orang, terasa dingin. Namun, jika Anda bergerak,
Anda akan langsung berdarah. Ah! Tidak jauh dari situ, beberapa pembudidaya yang lebih lemah tidak bisa menahan gemetar, kulit mereka tiba-tiba terbuka, dan ribuan luka muncul di tubuh mereka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Puncak surgawi Do Shuai berhenti di udara dan melayang di sana dengan tenang. Yun Xiao mendengus dan buru-buru menarik avatarnya, matanya kembali normal. Seluruh tubuhnya menjadi pucat. Dia tidak pernah menggunakan gerakan kedua saat mengeksekusi Star Slasher sebelumnya. Ini karena teknik pedang ini mengharuskannya untuk menuangkan semua esensi, ki, dan semangatnya ke dalamnya untuk membuat kekuatan tubuhnya dan akan mencapai kompatibilitas 100%, itu adalah teknik yang paling kuat. Namun, dia tidak menyangka lawannya akan bisa memblokirnya, ini memaksanya untuk menembus batas tubuhnya dan membuang puncak Tusita keluar. Aliran darah asin mengalir ke tenggorokannya, Yun Xia menelannya dan menatap ke depan dengan tatapan dingin. Dia telah menggunakan energi spiritualnya hingga batasnya barusan, yang telah menyebabkan sebagian besar meridiannya robek, auranya langsung jatuh, dan dia bernapas berat di udara. Permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan redup, kekuatan berputar-putar di sekitar 5 dari 8 gerbang seperti nebula, terus-menerus memperbaiki tubuh fisiknya. Pada saat ini, pusaran pedang Ki di langit berangsur-angsur melemah, dan jimat pedang yang tak terhitung jumlahnya perlahan dihancurkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Si Kang Cheng bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut, para tetua dan pelindung lainnya sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berbicara. Wajah Qi Gui menjadi pucat, dan butir-butir besar keringat dingin menetes dari dahinya. Dia ingat betapa sulit diatur dia ketika dia pertama kali bertemu orang ini dan ingin memberinya pelajaran, perasaan takut menggenang di hatinya. Ledakan, cahaya keemasan tiba-tiba menyembur keluar dari pusaran, dan dua lengan berbulu seukuran kipas daun ketel terentang dan merobek pusaran itu. Brengsek, Yi Hongming, yang berlumuran darah, bergegas keluar dengan keadaan menyesal. Dia mendengus. Yun Xiao mendengus dingin saat dia menekan luka di tubuhnya dan menyulap segel dengan energinya. Bum bum bum, puncak surgawi Do Shuai bersinar dengan cahaya 5 warna dan jatuh. Yi Hongming terkejut, kekuatan keras meledak dari tubuhnya dan otot-ototnya menegang. Dengan ledakan, dia meledakkan ruang dan memantul 1000 kaki jauhnya. Puff! Karena kekuatan yang berlebihan dan luka pedang di sekucarnya, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk besar darah. Ada juga pedang tajam Ki yang memotong titik-titik akupuntur di sekujur tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang hebat di anggota tubuh dan tulangnya, luka-lukanya tampaknya meluas. Yun Xiao sedikit mengernyit, Yi Hongming tampak seperti dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini, dan tidak mungkin baginya untuk menang lagi. Namun, Wei Qing tampaknya tidak terlalu khawatir kecuali ekspresinya yang seperti herring, yang membuat Yun Xiao waspada. Aku akan mencabik-cabikmu, Li Yun Xiao. Yi Hongming benar-benar gila, matanya merah dan seluruh tubuhnya tampak seolah-olah telah diwarnai dengan darah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Ledakan, ruang itu meledak, dan Yi Hongming muncul di depan Yun Xiao dalam sekejap. Dia melemparkan pukulan keras, warna emas tinjunya mengembang dan menyebar ke lengannya. Bakar darahmu. Yun Xiao tercengang, dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan menghindari serangan itu dengan postur yang sangat aneh. Tinju emas meluncur melewati dadanya, dan aura kekerasan dari lengan mengguncang tubuhnya. Ledakan, Yun Xiao merasakan palu berat menghantam dadanya, dan dia terpaksa mundur puluhan langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya di langit. Ekspresi Fei ini berubah dan dia berteriak, berhenti. Yi Hongming benar-benar gila, dengan membakar kekuatan garis keturunannya, bahkan jika dia menang, tingkat kultivasinya akan turun dan dia tidak akan bisa menjadi kepala keluarga panjang, tidak perlu bertarung dengan kompetisi seni bela diri ini. Tubuhnya menyala dengan api dan dia akan menyerbu ke dalam pertempuran. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau turun dan menekannya. Wei Qing berkata dengan dingin, kamu pikir kita tidak perlu bertarung hanya karena kamu bilang begitu. Bahkan jika Yun Xiao mati, dia akan mati menggantikanmu. Kamu pengecut, kamu iblis. Fei ini terkejut dan berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri. Cahaya dingin di mata Wei Qing semakin kuat saat dia menatap pertempuran tanpa berkedip. Akan lebih baik jika Yi Hongming bisa membunuh Yun Xiao secara langsung, tetapi kemungkinannya terlalu rendah. Bagaimanapun,
lawannya memiliki senjata suci, dan dia pasti akan memanggil avatar naga sejati pada akhirnya, tapi dalam hal ini, dia akan kalah. Dalam situasi saat ini, Yun Xiao bisa dibunuh atau mengaku kalah, either way sangat bermanfaat baginya, jadi dia tidak bisa membiarkan siapapun merusak pertempuran. Setelah Yi Hongming membakar darahnya, auranya tumbuh semakin kuat, hanya dengan mengangkat tangannya, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, memaksa Yun Xiao untuk melarikan diri ke segala arah. Tuan Wei Qing, memang tidak perlu melanjutkan pertempuran ini, Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bahkan jika Yi Hongming menang, dia akan lumpuh, kami bersedia menjadikan Tuan Muda Fei Ni sebagai kepala keluarga panjang. Wei Qing mendengus dan menoleh dengan tatapan muram, karena ini adalah kontes seni bela diri, kita harus menghormati semangat kontrak seniman bela diri, tidak dianggap berakhir jika orang yang terlibat tidak mengaku kalah, jika kamu mengaku kalah, kamu secara alami harus mematuhi perjanjian kita sebelumnya. Semua orang terkejut dan marah, bagaimana mungkin seseorang yang telah membakar semua kekuatan garis keturunannya memimpin keluarga yang panjang. Wei Qing secara alami tidak peduli tentang ini, Yi Hongming hanyalah boneka sejak awal, mungkin ini lebih baik, bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari kendali Wei Qing. Indra ilahi Yun Xiao sangat tajam, jadi dia bisa mendengar semua kata-kata Wei Qing, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Tuan Wei Qing benar-benar khawatir tentang keluarga panjang, adapun hasil duel seni bela diri, kian-kian, kamu terlalu banyak berpikir, bagaimana saya bisa kalah? Petik 2. Dia membuang puncak surgawi Tusita dan memukulnya dengan beberapa segel mantra, cahaya 5 warna menyebar dan membentuk penghalang yang menjebaknya di dalam. Ledakan. Telapak tangan Yi Hongming menghantam dan segera mengguncang penghalang. Wajah Yun Xiao sedikit berkedip, tetapi dia menghela nafas lega, meskipun serangan balik dari puncak surgawi Tusita sangat kuat, dia masih bisa menahannya. Pergi ke neraka. Ledakan. Boom. Ledakan. Saat dia mendapatkan kembali ketenangannya, Yi Hongming meninju ratusan kali seolah-olah dia telah menjadi gila, seluruh penghalang bergetar terus-menerus, dan serangan balik dari puncak surgawi Tusita merangsang ki dan darah di tubuhnya. Puff! Akhirnya, dia tidak tahan lagi, dia memuntahkan seteguk darah dan mengutuk, kamu gila. Begitu dia mempertahankan puncak Tusita, kekuatan tinju mendarat di tubuhnya seperti meteorit. Ledakan! Tubuhnya meledak seketika, berubah menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah, salah satu dari mereka langsung berubah menjadi tubuh aslinya, dan dia menyatukan dua jari untuk membentuk teknik pedang dan menunjuk ke bawah. Dentang, lampu dingin yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya dan berputar-putar di sekelilingnya, kemudian, mereka berubah menjadi lampu pedang dan menebas. Mengaung. Yi Hongming membuka mulutnya dan meraung marah, gelombang udara menggulung dan mengibaskan semua pedang bintang dingin langit utara. Yun Xiao terkejut, dan keringat dingin keluar di dahinya, kekuatan kera raksasa itu telah mencapai transendensi ilahi, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Karena itu masalahnya, aku akan menyeretmu sampai mati. Mari kita lihat berapa banyak darah yang tersisa untuk dibakar. Matanya berubah menjadi merah darah dalam sekejap, memancarkan sinar cahaya 7 warna, seluruh langit berubah dalam sekejap, dan hamparan putih yang luas di sekitarnya ternyata adalah laut. Apa? Semua orang terkejut, mereka semua mendapati diri mereka tenggelam di laut dan tenggelam. Sebuah ilusi. Bagaimana bisa begitu nyata? Ekspresi anggota keluarga yang panjang semuanya berubah, dan mereka semua terkejut. Wajah Wei Qing juga tenggelam, dan dia tahu bahwa ini tidak baik. Gulu, 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 gulu. Yi Hongming juga terus tenggelam, dia tertegun sejenak sebelum tubuhnya segera bangkit, dia membelah air laut dengan pukulan dan menciptakan gelombang besar. Keluar, dia berteriak dan bergegas ke langit. Huala, Yi Hongming akhirnya menerobos permukaan laut dan bergegas keluar. Mengaung, tiba-tiba, rangan naga yang menghancurkan bumi bergema di langit, seekor naga azure menukik ke bawah dan memuntahkan nafas naga. Seluruh tubuh Yi Hongming bergetar saat jejak ketakutan melonjak di hatinya. Tidak mungkin, itukah saya palsu, tapi mengapa saya merasa takut? Dia terus menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, tetapi ketakutan dari lubuk jiwanya muncul dengan jelas. Mata naga azure seperti lentera, dengan dingin menatapnya, seolah-olah itu bisa menembus seluruh hatinya, menyebabkan rambutnya berdiri.
Huala, Yi Hongming terkejut, dia tidak berani melihat naga hijau, dia terjun ke laut dan melarikan diri. Kekuatan naga ini cukup berguna. Naga Azure tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, lalu berubah menjadi Yun Xiao. Adegan barusan adalah tiruan dari kekuatan naga pertama dari tanah hujan, dan seperti yang diharapkan, itu telah membuat Yi Hongming ketakutan. Melihat waktu, tidak peduli berapa banyak darah yang dimiliki orang ini, itu tidak akan cukup untuk dibakar. Setelah waktunya habis, aku akan mengulitinya hidup-hidup dan mencabut tendonnya. Yun Xiao mendengus dingin, lalu berubah menjadi sambaran petir dan menghilang. Tiba-tiba, ruang itu berputar, dan kekuatan tinju yang sangat sombong bergemuruh, air laut terbelah dengan percikan. Beraninya kamu berbohong padaku, pergi ke neraka. Yi Hongming berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas di depannya, kekuatan tinjunya memutar seluruh ruang ilusi dan ilusi menghilang. Terkejut, Yun Xiao langsung memanggil tubuh emas transendensinya dan mengepalkan 6 tangannya, melemparkan 6 bola emas, yang berubah menjadi nebula dan menyerang. Ledakan, nebula emas hancur oleh pukulan itu, dan mengenai dada Yun Xiao. Puff! Ketiga wajah itu batuk darah, tubuh Yun Xiao bergetar hebat, dan dadanya runtuh seolah-olah telah ditembus. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Namun, dia mengepalkan tinjunya dan membuat segel tangan di belakangnya, beberapa rantai emas terbang keluar dan melilit kera raksasa itu. Pada saat ini, semua ilusi menghilang, dan semua orang kembali ke awan. Dodge! Murid Wei Qing menyusut saat dia berteriak, menghindar. Yi Hongming berjuang dengan sekuat tenaga, mematahkan rantai hukum satu per satu. Sudah terlambat. Senyum ganas melintas di wajah Yun Xiao saat dia mengulurkan tangan dan meraih puncak tusita di tangannya, lalu menghancurkannya. Yi Hongming ketakutan karena akalnya, meskipun ki spiritual di puncak gunung tidak mencukupi dan tidak ada pancaran 5 warna, dia bisa merasakan bahaya kematian. Tidak, dia tiba-tiba meraung dan mematahkan semua rantai hukum dalam sekejap, mencoba melarikan diri. Ledakan, namun, puncak gunung sudah runtuh dan benar-benar menekan ruang, sinar cahaya menghilang dalam sekejap, dan puncak surgawi tusita menghantam punggungnya secara langsung. Ledakan, punggung kera raksasa itu meledak, berubah menjadi kekacauan berdarah. Yi Hongming meratap mengguncang bumi, dia berjuang di udara kesakitan dan terus jatuh ke puncak gunung. Wajah Yun Xiao juga pucat, dia menarik kembali puncak surgawi tusita dan jatuh juga. Pukulan Yi Hongming telah menghancurkan organ dalamnya, jika dia tidak memiliki seni penempaan tubuh, dia akan hancur berkeping-keping. Ledakan, keduanya jatuh ke awan pada saat yang sama, meninggalkan bekas goresan panjang di tanah, tanda-tanda itu dipenuhi dengan darah scarlet, yang merupakan pemandangan yang mengejutkan. Suami, Fei ini berubah menjadi Phoenix Dharmakaya surgawi dan mencoba mematahkan pengekangan yang ditetapkan oleh Wei Qing, tetapi dia tidak bisa mematahkannya. Tubuh monster Yi Hongming hancur, dia telah kalah total. Si Kang Cheng berteriak. Wajah semua orang pucat, dikejutkan oleh pertempuran tragis barusan. Pada saat ini, Yi Hongming sedang terbaring di tanah dan berjuang, namun, ada lubang besar di punggungnya, pembuluh darahnya pecah dan otot-ototnya pecah, suara patah tulang bisa terdengar dari waktu ke waktu. Ini sudah menjadi tanda bahwa luka-lukanya parah dan tubuhnya akan runtuh, namun, dia menggunakan kekuatan tirinya untuk memperlambat kecepatan keruntuhan tubuhnya, tetapi itu tidak berguna, namun, itu tidak ada gunanya. Ini hanya situasi kalah-kalah, bukankah terlalu dini untuk mengatakan siapa pemenangnya? Wei Qing berkata dengan dingin. Haruskah salah satu dari mereka mati untuk menentukan pemenangnya? Si Kang Cheng terkejut dan marah. Tentu saja tidak. Dalam duel seni bela diri, jika salah satu pihak mengaku kalah, pemenangnya akan ditentukan. Apakah kamu tidak tahu aturan dasar ini, tetua si Kang Cheng? Kata Wei Qing. Si Kang Cheng secara alami mengerti, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Pada saat ini, mata Yi Hongming merah dan kacau, dia mungkin tidak sadarkan diri, tidak mungkin dia akan mengaku kalah. Yun Xiao terbaring di tanah di kejauhan, berlumuran darah, dadanya naik dan turun dengan keras, tetapi kekuatan hidupnya sangat kuat. Semua orang menghela nafas lega, bahkan Lu Yuan, Zhang Haoxi dan tetua lainnya sedikit lega. Pada saat ini, semua orang cenderung percaya bahwa Fei ini akan menggantikan sekte tersebut. Jika Yi Hongming menjadi master sekte, itu akan menjadi penghinaan besar.
Cahaya dingin melintas di mata Wei Qing, dan dia tiba-tiba mulai dengan cepat membuat segel tangan. Fei Ni terkejut, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Ekspresi Wei Qing tidak berubah, tetapi rasa dingin di matanya menjadi lebih dingin. Dia menatap tubuh Yi Hongming dan cahaya dingin yang menakutkan melintas di matanya. Ah! Tiba-tiba, teriakan hebat terdengar, tubuh Yi Hongming gemetar, dan luka besar di punggungnya sembuh secara bertahap. Apa? Mata semua orang membelalak, cedera fatal semacam itu benar-benar bisa disembuhkan. Tidak, jangan, jangan. Yi Hongming sepertinya telah sadar kembali, dia berteriak sedih dan memohon, jangan. Biarkan aku mati, Tuan Wei Qing, aku mohon, tolong jangan. Semua orang melihat dengan kaget, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah Yi Hongming meratap beberapa kali, dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara, wajahnya menjadi kusam dan tidak bernyawa. Desir, Yi Hongming tiba-tiba membuat sesuatu yang sederhana, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan mengambil segenggam inti primordial, dia melemparkannya ke dalam mulutnya seperti kacang, mengunyah dan menelannya. Ini Bian. Semua orang tercengang saat mereka melihatnya memakan inti primordial, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hantu Asura. Fei Ni berteriak ketakutan, kamu mengubah Yi Hongming menjadi hantu Asura. Apa itu hantu Asura? Si Kang Cheng mengerutkan kening. Wajah Fei Ni menjadi pucat dan dia menjerit, Wei Qing, kamu ikut campur dalam kompetisi seni bela diri, kamu curang. Para tetua, cepat bunuh Yi Hongming, dia sudah menjadi zombie yang tidak memiliki keinginan dan hanya tahu cara membunuh. Apa? Semua orang terkejut, Yi Hongming masih berdiri di sana diam-diam memakan ramuan elemen, namun, wajahnya menjadi semakin kaku, fluktuasi energi unsur di tubuhnya sangat stabil, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Fei Ni berkata dengan cemas, hantu Asura adalah produk dari pemurnian darah roh sejati yang gagal, ia tidak memiliki jiwa sama sekali dan hanya memiliki tubuh fisik, ini hampir abadi dan sangat kuat, alasan mengapa Wei Qing ingin mengendalikan keluarga panjang adalah untuk menggunakan orang-orang keluarga panjang untuk menciptakan sejumlah besar Asura. Rasa dingin menyebar dari awan, dan semua orang merasakan tangan dan kaki mereka menjadi dingin. Penatua Peng Yue, Lu Yuan tiba-tiba berteriak kaget, apa isi dari lembaga penelitian? Seorang lelaki tua yang sedikit gemuk dan berwajah bulat gemetar dan memucat, dia tampak agak bingung. Wajah Lu Yuan segera berubah pucat, dia berkata dengan dingin, mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan Fei Ni? Peng Yue merasakan niat membunuh di sekitarnya dan mau tidak mau mundur, dia berkata dengan suara gemetar, Yi Hongming mendukung pendirian organisasi ini, saya tidak yakin tentang detailnya. Si Kang Cheng mengertakkan gigi dan berkata, Anda bertanggung jawab penuh atas masalah ini, dan sekarang Anda memberitahu kami bahwa Anda tidak tahu. Mendorong tanggung jawab ke Walking Dead. Wajah Peng Yue menjadi pucat dan dia berkata dengan tegas, aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Lelucon apa, jika dia mengakuinya sekarang, dia tidak akan bisa lagi mendapatkan pijakan di keluarga yang panjang. Wei Qing mencibir, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan, Fei Ni, jangan mencoba menutupi semuanya, kita dapat memulai eksperimen ini dari Tuan Long Qian Miao, dan tujuan utamanya adalah untuk mengekstrak darah ilahi kelas 10 dan menerobos ke alam dewa. Alam dewa, semua orang gemetar, terutama para tetua itu, yang matanya terbuka lebar. Wei Qing berkata, kalian semua baru saja melihat kekuatan Yi Hongming, karena teknik rahasia inilah saya berhasil menerobos transendensi ilahi, jika aku tidak dibunuh oleh Yun Xiao, aku akan menjadi ahli transendensi ilahi sejati sekarang. Petik 2. Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Kata Fei Ni cemas, permohonan putus asa terakhir Yi Hongming masih jelas di benak kita, semua orang melihatnya. Kamu harus menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, ini adalah kondisi yang telah saya diskusikan dengan Yi Hongming, kata Wei Qing dingin, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantunya menerobos ke darah ilahi tingkat 10, jika dia gagal, aku akan mengubahnya menjadi hantu Asura dan membuatnya mendengarkan perintahku, dialah yang telah memilih keadaannya saat ini, jadi siapa yang bisa dia salahkan? Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, jangan salahkan Ni, tapi Li Yun Xiao. Itu benar, jika ini adalah pilihan penatua Yi Hongming sendiri, dia tidak bisa menyalahkan orang lain, kata Peng Yue. Aku hanya memenuhi kontrak antara aku dan dia,
kata Wei Qing dengan santai, eksperimen pemurnian garis keturunan bisa dikendalikan, selama tidak melebihi batas, tidak akan ada masalah, semua orang di sini, bukankah kalian semua ingin meningkatkan? Kalimat ini membuat hati semua orang bergetar, dan mereka semua terdiam. Fei Ni tertawa dingin, hehe, meningkat lebih jauh. Semuanya, tolong lihat penampilan tetua Yi Hongming saat ini. Ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin, mereka semua terbangun dari mimpi indah mereka, dan banyak dari mereka bahkan berkeringat dingin. Wei Qing mencibir, tidak ada yang namanya menuai tanpa menabur atau mengambil risiko untuk mendapatkan manfaat besar, setidaknya saya telah menunjukkan jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Anda semua, terserah Anda apakah Anda ingin berjalan atau tidak, saya tidak memaksa Anda untuk mencari sedikit keberuntungan, banyak orang telah melalui pelarian yang sempit tetapi masih tidak bisa mendapatkannya. Petik 2. Baru saat itulah ekspresi Peng Yue membaik, dia menyipitkan matanya dan tersenyum, itu benar, Tuan Wei Qing benar, tidak ada yang memaksa kami, kita semua sudah dewasa dan harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan, banyak orang tidak bisa mendapatkan kesempatan ini bahkan jika mereka mau. Semua orang terdiam, jika ada kesempatan untuk menjadi dewa, mereka akan bersedia mencoba bahkan jika itu berarti kematian. Bahkan anggota keluarga panjang di kejauhan pun terguncang, sepertinya banyak orang yang ingin mencoba. Peng Yue berkata, ini juga kesempatan terakhir bagimu untuk melewati batas setelah kekuatanmu mandek, selama Anda tidak serakah, Anda dapat mengendalikannya dalam jarak yang aman, jika Penatua Yi Hongming ingin menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu serakah. Ini bukan waktunya untuk membicarakan hal ini, mari kita akhiri kompetisi seni bela diri dulu, kata Wei Qing. Apa, Wei Qing? Fei Ni terkejut dan berkata dengan marah, apakah kamu masih malu? Wei Qing berkata dengan dingin, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda katakan, Tuan Muda Ni, apakah hasilnya sudah diputuskan? Siapa yang mati, atau siapa yang mengaku kalah? Bahkan jika suamiku mengaku kalah, apakah Yi Hongming masih memiliki hak untuk menjadi Master Sekte? Fei Ni berkata dengan marah. Lalu ada masalah lain, kata Wei Qing, jangan khawatir, semuanya, jika ada masalah, kami akan menyelesaikannya satu persatu. Dia membuat segel tangan dengan kedua tangan dan terus menggumamkan sesuatu yang tampaknya merupakan bahasa rahasia. Yi Hongming langsung berhenti memakan inti primordial dan bergegas menuju Yun Xiao. Petik 2 tanda seru, dasar besar. Fei Ni berteriak panik dan berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi pembatasan yang ditetapkan oleh Wei Qing di sekitarnya tidak bergerak sama sekali. Yun Xiao sedang berbaring di tanah. Terus-menerus memperbaiki tubuhnya, dia mendengar semua yang mereka katakan, tetapi dia terlalu malas untuk berbicara. Saat Yi Hongming bergerak, dia duduk dengan tatapan dingin di matanya, dia membuat segel tangan dengan satu tangan dan berteleportasi ke langit untuk menghindari serangan itu. Ledakan. Tinju Yi Hongming mendarat di tanah, menyebabkan debu beterbangan dan seluruh Cloud Summit bergetar. Setelah dia menjadi hantu Asura, meskipun kekuatan luar biasa dari dewa yang dipicu oleh darah yang terbakar sudah tidak ada lagi, kekuatan puncak bintang 9 benar-benar dipertahankan. Tuan Wei Qing, Yun Xiao berkata dengan dingin, Andalah yang mengendalikan hal ini, bukan? Apakah kompetisi seni bela diri adalah pertarungan 2 lawan 1? Aku hanya memicu potensi di tubuhnya dan membuatnya berubah, kata Wei Qing, segala sesuatu yang lain tidak ada hubungannya dengan saya, bagaimana Anda bisa mengatakan itu 2 lawan 1? Petik 2. Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, Tuan Bei Mingnan, keluarlah. Dalam sekejap putih, Bei Mingnan muncul di sebelah Yun Xiao dan perlahan mengangkat pedangnya, auranya naik. Li Yun Xiao, kata Wei Qing Zhen dengan marah, Anda sedang mencari bantuan. Petik 2. Apakah engkau bingung, Tuhanku? Yun Xiao mencibir, ada apa denganmu? Aku hanya meminta Bei Fengnan untuk keluar, dialah yang ingin bertarung, apa hubungannya denganku? Aku tidak mungkin bertarung dengan Yi Hongming sambil menghentikan Bei Fengnan untuk bergerak, kan? Kamu benar, Bei Mingnan mengangguk, saya ingin memotong kera ini sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan Li Yun Xiao. Sebuah pedang Qi bergegas, mengaduk angin dan awan, jimat pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekelilingnya. Kontrol pedang abadi, cahaya pedang tiba-tiba jatuh dan menebas ke arah Yi Hongming. Mengaung,
Yi Hongming meraung keras, aura kejam dipancarkan dari tubuhnya saat dia tiba-tiba melemparkan pukulan. Ledakan, kekuatan menakutkan meledak di atas awan, bergulir ke segala arah seperti gelombang laut. Seluruh puncak gunung tidak bisa bertahan lebih lama lagi, lampu formasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari segala arah seperti kunang-kunang. Seluruh puncak awan laut akhirnya stabil. Semua orang terkejut, si Kang Cheng berteriak, berhenti. Jika ini terus berlanjut, Cloud Summit akan hancur total. Bei Mang Nan menunduk tanpa ekspresi, Yi Hongming juga tanpa ekspresi. Li Yun Xiao, kata Wei Qing dingin, apakah Anda benar-benar akan melanggar aturan duel bela diri? Petik 2. Pah. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, dia meludahi dan berkata dengan dingin, Tuan muda ini telah memanggilmu, Tuhan, beberapa kali, dan kamu benar-benar berpikir kamu sudah dewasa. Aku tidak peduli jika kamu melemparkan berat badanmu ke dalam keluarga panjang, tapi jangan salahkan aku karena menamparkan wajahmu jika kamu mencoba bermain trik di depanku. Mengubah Yi Hongming menjadi hantu Asura untuk bertarung denganku, apakah menurutmu aku bodoh atau kamu bodoh? Apakah saya akan melakukan hal seperti itu? Wajah Wei Qing pucat karena marah dan dia berkata dengan dingin, karena kamu tanpa malu-malu melanggar aturan turnamen seni bela diri, maka tuan ini tidak punya pilihan selain menjatuhkanmu secara pribadi. Jubah panjang mereka berkibar di bawah energi unsur yang melonjak, dan kekuatan yang melonjak menyebar, semua orang merasakan tercekik, dan mereka mundur karena terkejut. Semua orang tahu siapa yang tidak tahu malu, kata Yun Xiao sambil mencibir, semua orang di keluarga panjang tahu, Anda adalah Departin Administrasi Wilayah Suci, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak, jika kamu terus bermain sesuai aturan, aku akan bermain denganmu sampai akhir, jika kamu ingin menggertakku, maka aku minta maaf. Aku hanya bisa menamparkan telingamu. Keringat dingin keluar di dahi semua orang, beraninya Yun Xiao berbicara dengan Wei Qing seperti itu. Meskipun latar belakang Yun Xiao juga menakutkan, masih ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Wei Qing juga sangat marah, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini selama bertahun-tahun hidupnya. Namun, dia tidak dipicu oleh kemarahan, sebaliknya, dia menjadi lebih tenang dan berkata dengan dingin, apakah naga sejati Dharmakaya ahli dalam senjata sucimu? Jadi bagaimana jika dia ada di sini? Tanya Yun Xiao, jadi bagaimana jika dia tidak? Petik 2. Jika kamu di sini, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup, kata Wei Qing, jika Anda tidak ada di sini, maaf, penguasa bela diri Xuanji Pojun akan benar-benar mati. Kamu hanya tahu bagaimana menggertak yang lemah, kata Yun Xiao dengan jijik, mengangkat jari tengahnya, jika Anda memiliki kemampuan, pilih transendensi ilahi untuk bertarung. Li Yun Xiao, kenapa kamu menjadi begitu kekanak-kanakan? Dunia ini tidak menggertak yang lemah, tetapi apakah yang lemah menggertak yang kuat? Wajah Wei Qing dipenuhi dengan ejekan saat dia melangkah ke udara, setiap langkah yang dia ambil berada pada frekuensi yang sama dengan langit dan bumi, dan auranya menjadi semakin kuat. Biarkan aku bertemu dengan Master Naga Sejati Dharmakaya dan melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk membawamu keluar dari punggungan surgawi. Pada saat yang sama, saya juga sangat penasaran, kapan sosok yang begitu kuat muncul di ranah seni bela diri surgawi. Bahkan saya tidak tahu tentang dia. Cek, suara dingin yang tidak dikenal terdengar, masih banyak hal yang belum Anda ketahui, ranah seni bela diri surgawi sangat besar sehingga Anda tidak dapat mengukurnya, semut. Semua orang gemetar, dinginnya suara itu membuat semua orang menggigil. Keberadaan macam apa orang ini yang bisa membuat banyak ahli gemetar hanya dengan suaranya? Wei Qing melihat ke belakang Yun Xiao dengan seluruh perhatiannya, dan kemudian lampu hijau berkedip-kedip masuk dan keluar dari pandangannya, dan sosok Cheyu berangsur-angsur muncul. Fei Ni tiba-tiba merasakan belenggu dan penghalang di sekitarnya menghilang, dia segera terbang ke sisi Yun Xiao dengan ekspresi prihatin di wajahnya. Oh, sepertinya Anda tahu banyak tentang ranah seni bela diri surgawi, bagaimana kalau kamu menjelaskannya padaku, seekor semut? Wei Qing berkata perlahan, tapi, hatinya tenggelam, mengetahui bahwa akan sangat sulit untuk membunuh Yun Xiao hari ini. Cheyu tertawa, menjelaskan terlalu merepotkan, aku harus mengajarimu dengan benar, aku akan memberitahumu bahwa Weibo-mu benar-benar tidak cukup. Hehe. Maka Anda harus berusaha lebih keras, jangan ditampar olehku,
itu tidak akan terlihat bagus. Mata Wei Qing tiba-tiba menjadi sangat dingin, seperti kristal es. Dengan desingan, Wei Qing menghilang. Wajah Chen Yu menjadi gelap, dia mendengus berat dan berkata, Lizzie kecil, tersesat. Dia meraih di udara dan esensi pedang yang luas muncul dan menebas. Desir, langit terbelah dua, tetapi tidak ada retakan yang terlihat, seolah-olah kedua langit telah disatukan dengan sempurna, namun, kekuatan robek pada titik penyambungan terlalu kuat, dan awan dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk. Yun Xiao, Li kecil, kian-kian. Meskipun dia tidak senang, dia masih mundur beberapa ribu kaki jauhnya dengan Fei Ni dan melihat dengan tenang. Pedang yang bagus. Suara pujian bisa terdengar saat Wei Qing muncul di depan Chen Yu, dia menggambar lingkaran di telapak tangannya dan menyerang. Chen Yu mengangkat tangan kirinya, itu berubah menjadi naga dan mencengkeram. Ledakan, gelombang tekanan spiritual tiba-tiba meledak di antara mereka berdua dan menyebar ke segala arah. Tekanan spiritual tidak stabil, seperti permukaan danau yang bergetar. Chen Yu tertawa dingin, tubuhnya mulai berbentuk naga. Pada saat yang sama, dia mengangkat pedangnya dan menebas ke arah kepala Wei Qing. Desir, tekanan roh di depannya langsung dipotong menjadi dua, dan salah satu bayangan Wei Qing juga tiba-tiba terbelah, dengan beberapa helai rambut panjang dan pakaian berkibar di udara. Tindakanmu terlalu jelas, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Chen Yu berteriak keras dan menyapu ekornya yang panjang di belakangnya, bang. Rasanya seperti dia telah menabrak pelat besi dan itu benar-benar sedikit sakit. Apa? Chen Yu sangat terkejut, tubuhnya terdiri dari harta rahasia naga, tubuh roh sejati, bahkan pedang dan pedang bisa diblokir olehnya. Tubuhnya sedikit menyusut, dan dia terkejut menemukan bahwa 5 jari pihak lain telah mencubit ekornya yang panjang, dia segera berteriak dengan marah dan menendang di belakangnya. Wei Qing dengan tenang meraih ekornya yang panjang dan memutarnya, pada saat yang sama, dia membuat segel tangan dan menamparnya. Ledakan, segel mantra secara akurat mengenai tulang kering betis Chen Yu, sepotong sisik naga ditekan ke bawah dan darah mengalir keluar. Desir, jantung Chen Yu berdetak kencang, dia tidak berani ceroboh lagi, sumi langsung terbuka, esensi pedang yang menakutkan melonjak dan dia berbalik untuk menusuk pedang itu. Raungan naga bisa terdengar samar-samar dari pedang, dan kekuatan alam menyebar ke segala arah, menekan bersama dengan pedang. Apakah ini alam naga legendaris? Memang sangat kuat. Wei Qing merasakan tekanan di sekitarnya dan perlahan berkata, aku mengerti sekarang, Anda juga ahli dengan darah naga sejati, dan Anda secara tidak sengaja memperoleh 9 harta rahasia naga, yang memungkinkan Anda untuk mengolah tubuh surgawi naga sejati. Hehe, ketika 9 harta rahasia digabungkan, mereka dapat memanifestasikan naga sejati, legenda benar-benar membosankan. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu dengan jari yang tampak biasa. Dang, ujung jarinya mengenai tubuh pedang Sumi Anata, dan lingkaran cahaya pedang menyebar ke segala arah. Sosok Wei Qing langsung menyusut dan dia mundur 10 zang. Apa? 9 harta rahasia tipe naga. Orang ini adalah naga sejati Dharmakaya. Anggota keluarga panjang di sekitar semuanya terkejut, dia masih bisa menggunakan alam naga, saya khawatir kekuatannya tidak kalah dengan pemimpin sekte. Lalu apa? Chen Yu mendengus marah, meskipun tubuh ini tidak sempurna, itu cukup untuk membunuhmu. Pedang lain menyapu langit, dan cahaya menyebar seperti kipas angin. Tidak ada gunanya. Ekspresi Wei Qing tidak berubah sama sekali, dia hanya terus menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan Chen Yu. Dia berkata dengan dingin, kamu memiliki tubuh fisik yang kuat, tetapi garis keturunanmu tidak cukup kuat, jika kamu bisa diubah olehku, kamu akan menjadi keberadaan yang paling sempurna, melampaui segalanya. Sempurnakan adikmu. Anda mengutuk dan kekuatan pedang di tangannya naik, tiba-tiba, lampu hijau terus berputar di langit, jimat pedang melonjak dan samar-samar membentuk bentuk gunung Meru, yang mengambang dalam cahaya. Ini saya. Ekspresi Wei Qing tiba-tiba berubah, dia akhirnya merasakan bahaya dan buru-buru mundur. Kamu ingin pergi, bukankah kamu sangat? Ekspresi Chen Yu menjadi dingin, seni pedang pembunuhan iblis. Meskipun Wei Qing mundur dengan cepat, kekuatan alam naga di sekitarnya meningkat seiring dengan kekuatan pedang, benar-benar menekannya, dia tidak bisa lepas dari kekuatan pedang sama sekali. Wilayah yang luas tidak bisa ditembus.
Dia melemparkan gulungan itu dan melemparkan segel di atasnya, itu segera terbentangkan, dan pemandangan sungai, gunung, dan negara yang luar biasa beterbangan. Ledakan, dunia pedang menebas, dan seluruh langit terkoyak. Di atas awan, Lu Yuan dan yang lainnya semuanya pucat, mereka telah membentuk formasi dan bergandengan tangan untuk memperkuat kekuatan formasi pelindung gunung. Mereka tidak ingin kereta awan Ri surgawi, yang telah kesepian dan bangga selama 10.000 tahun, dihancurkan oleh gempa susulan keduanya. Bagaimana dia bisa begitu tahan? Yu kaget, dalam badai energi yang berangsur-angsur menghilang, Wei Qing memegang gulungan di tangannya dan berdiri dengan bangga. Jubah hijau berkibar, dan lukisan negara gunung dan sungai tampaknya telah kehilangan banyak energi spiritual, dan tidak ada fluktuasi yang bisa dirasakan. Tulang emas Daluo. Yun Xiao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan keras, hati-hati, teknik rahasia apa yang telah dikembangkan orang ini. Itu disebut tulang emas Daluo. Itu masih di luar kota bulan merah, ketika Ningke berpikir bahwa itu 3 bentuk tombak panjang akan menentukan kemenangan dalam pertempuran dengan Wei Qing, tetapi dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh tulang emas Dalo. Tapi, Yun Xiao tidak tahu apa itu tulang emas Daluo. Apa? Tulang emas Daluo. Murid Yu menyusut, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Anda juga tahu tentang teknik rahasia ini. Sepertinya mereka memang terkait. Wei Qing sepertinya menganggapnya sedikit aneh dan meletakkan tangan kanannya, dia menyingkirkan sungai, gunung, dan negara lukisan di tangannya dan perlahan berkata, karena kamu tahu asal-usul teknik ini, kamu juga harus mengerti bahwa kamu tidak bisa membunuhku dengan kemampuanmu. Haha, lelucon apa? Belum lagi teknik rahasia, bahkan energi dunia, hukum langit dan bumi, pedang naga sejati dapat dengan mudah memotongnya. Yu tertawa mencemooh. Dia meraih dengan tangan kirinya, dan kekuatan besar lainnya beriak keluar, memang benar bahwa langit dan bumi tidak bisa menggunakan pedang, itu muncul di tangannya. Kedua pedang itu muncul pada saat yang sama, dan raungan naga mengguncang 9 surga. Angin bertiup dan awan berputar di langit, dan bayangan naga sejati muncul. Ini adalah pedang master sekte-sekte Suanji. Sebagian besar anggota keluarga panjang mengenali pedang itu dan semuanya terkejut. Pada saat yang sama, kekuatan naga yang datang dari langit tampaknya telah melintasi zaman kuno dan secara langsung mentransmisikan tekanan naga sejati kuno melalui ruang dan waktu. Celepuk, celepuk, celepuk. Bagaimana anggota keluarga panjang bisa menahan kekuatan naga ini? Ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka menyebabkan sejumlah besar dari mereka langsung berlutut, hanya beberapa tetua yang masih dengan getir mendukung naga. Satu-satunya orang yang tidak merasakan tekanan adalah Feini, dia memiliki esensi naga dan cahaya Phoenix sekarang, bahkan jika roh sejati muncul, dia tidak akan menyerah. Bersambung.